Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sebagai Arifa Apriwana, calon guru penggerak angkatan 8 yang berasal dari Kabupaten Kudus, bersama teman saya Ibu Lia Rizky. Kami bernaung dalam instansi SMA Negeri 2 Bayi Kudus akan melakukan kegiatan supervisi sebagai bentuk dari bagian refleksi dan kemampuan diri kami nanti yang akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi guru kami sebagai seorang guru. Itu ya Bu Lia, mohon ya. Baiklah, saya mulai saja. Untuk Bu Lia Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Lia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Di sini nanti panjenengan akan melakukan supervisi dengan saya. Terlebih dahulu mungkin Bu Lia Rizky bisa menceritakan sedikit atau memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lia Rizky. Saya mengampu guru bahasa Indonesia di kelas 11 fase F, khususnya F2. Nah, silakan ya. Berarti hari ini kita akan melakukan supervisi untuk materinya di kelas berapa tadi? Kelas 11 F2 Ibu. Oke, Dengan untuk kelas materi 11 F2 ya, materinya apa? teks berita. Materinya adalah teks berita. Untuk sesi perkenalannya terima kasih. Dari supervisi hari ini, bagaimana perasaan Bu Lia Rizky sebelum kita melakukan observasi? Perasaan saya sangat senang sekali karena bisa berbagi atau bisa disupervisi dengan Ibu Arifa Apriwana dengan teman sejawat. Perasaan saya yang pertama bisa mengubah atau bisa menilai apa yang baik bagi diri saya, dan misalnya kalau belum baik bisa saya perbaiki sebagai seorang guru. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih untuk Bu Lia. Dari proses supervisi kali ini, apakah hal yang ingin Bu Lia Rizky kembangkan, baik dari murid ataupun dari diri Bu Lia Rizky sendiri? Kalau saya ingin mengembangkan kemampuan belajar peserta didik, khususnya peserta didik yang menyenangkan. Contohnya kalau bahasa Indonesia itu kan pembelajaran menurut siswa pembelajaran yang sangat membosankan. Yang pertama karena membacanya itu tidak satu kalimat, dua kalimat, tapi beberapa paragraf, dan itu pasti anak bosan. Kemudian yang kedua menulis. Kalau anak disuruh menulis pasti berpikir ulang. Yang pertama apa yang ditulis, kan seperti itu Bu. Kemudian yang ketiga berbicara. Anak itu cenderung kalau disuruh berbicara susah kalau tidak ditunjuk terlebih dahulu. Berbicara, Bu ini mau berbicara apa, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir mengeksplor pembelajaran sekitar kelas, khususnya tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih untuk penjelasannya, itu bagus sekali ya. Dari penjelasan Bu Lia Rizky tadi, skala berapakah dari 1 sampai 10 di tahap sekarang ini pada murid-murid Bu Lia Rizky? Skala 7. Oh, berarti skala 7 ya. Oke, untuk kedepannya tantangan yang Bu Lia Rizky hadapi dalam mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya, yang Bu Lia Rizky ampu itu apa Bu tantangannya? Tantangan saya itu yang pertama menjadi, saya kan dulunya bahasa Indonesia Bu, bahasa Indonesia kelas 10, sekarang mengajar di kelas 11. Tantangannya beda fase. Yang pertama, apalagi di kurikulum Merdeka ini kan semua mata pelajaran berbeda dari sebelumnya. Kalau yang kelas 11 itu kan ada teks berita. Teks berita itu baru diajarkan di kelas 11 tahun ini. Tantangannya yang pertama bisa berbagi bersama dengan peserta didik tentang materi baru. Yang kedua mengembangkan materi tersebut. Oke, itu tantangan itu sendiri untuk Bu Lia Rizky ya. Jadi untuk meminimalisir atau mungkin malah untuk mengoptimalkan dari kompetensi Bu Lia Rizky, persiapan seperti apa yang sudah Bu Lia Rizky persiapkan sebelumnya? Sebelum masuk ke kelas, misalnya hari ini
saya itu membuat materi dulu sebelum besok masuk ke kelas. Saya mempersiapkan media pembelajaran yang menyenangkan biar anak itu tidak cenderung pasif dan tidak monoton. Kemudian yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang asik, contohnya dengan gambar. Kemudian anak bisa mendeskripsikan gambar tersebut. Yang ketiga, menggunakan apa ya Bu, audio video, misalnya audio video dengan oh ini anak bisa mengembangkan menjadi seorang wartawan, menjadi seorang penyiar berita, contohnya seperti itu. Oke, untuk semua persiapan tersebut berarti aset di sekolah yang mendukung kuliah itu apa saja ya? Aset sekolah yang pertama ada LCD, ada proyektor. Yang kedua, kalau laptop membawa sendiri Bu. Kemudian yang ketiga, anak itu biasanya aktif mengambil proyektor atau apa. Gitu ya. Oke, berarti untuk semua penjelasan dari Bu Rizky dari skor yang tadi di skala 7, tujuan Bu Rizky ke depan dalam pembelajaran yang sudah Bu Rizky jabarkan di skala berapa anak-anak untuk pembelajaran berikutnya? Pencapaiannya, pengennya di angka 9. Nah iya, bagus sekali ya, itu tantangan tersendiri untuk Bu Rizky sampai mencapai skala 9 itu ya. Baik, nanti untuk informasinya saya rangkum dulu, kita nanti akan melakukan supervisi di kelas. Monggo untuk Bu Rizky bisa mempersiapkan, saya terima kasih sekali. Mungkin ini saya akan tutup dulu ya. Gitu, matur suwun. Ya, silakan kita pergi untuk ke kelas untuk pembelajaran. Terima kasih.
Kenapa kamu marah hari ini? Kamu keputusannya? Ya Bu, ya Bu, belum selesai dong. Diselesaikan. Yuk. Kemudian yang terakhir, Kecewa Bu. nol, tidak ada. Jadi itu Bu. Jadi kecewa ngapain Jadi? Jadi kecewa ngapain? Kecewa sama Bu, bahasa Indonesia waduh. Wah, kecewa Bu. Sudah, kita fokus ke pembelajaran. Kemarin kita sudah membahas tentang cerita. Ada yang tahu apa kepanjangan dari adik Simba? Boleh angkat tangan. Adik Simba. Angkat tangan. Namanya siapa? Natasha. Apa? Gimana si siapa dan bagaimana
podcast kami. Tapi sebelumnya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fania Krisutiandana, nomor absen 15. Saya Alia Faizulina, absen 1. Saya Joshana, absen 20. Saya Diana Rara, absen 6. Saya Selena Jamarkesuan, absen 17. Jadi kami akan membawakan podcast yang bertemakan tentang bullying. Kenapa alasan kami menemakan bullying itu? Karena saat ini itu sedang marak-maraknya terjadi bullying. Nah, kami tertarik dengan berita itu, terus lalu kita jadikan podcast. Selamat menyaksikan. John. Boy John. Bagaimana tanggapan dari Naim tadi pembacaannya? Kurang lancar. Untuk pembacaannya sendiri mungkin menurut saya kurang begitu lancar. Kedua, Agak putus-putus. Tulisannya yang putus-putus, Mas. Oh iya, tulisannya yang putus-putus. oke, bisa diterima Naim. Bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Ceritanya bisa menambah apa? Wawasan tentang berita. Berita biasanya kan kalian mendengarkan. Nah, ini praktek secara langsung. Bagaimana cara itu? Caranya menjadi seorang
Sebelum mengakhiri pembelajaran madrasah kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya. Sebelum saya akhiri, semoga teman kalian yang sakit, semoga bisa berjumpa dengan kalian dan saya. Jadi kalau pulang, gak usah takut, nyawa lebih penting. Sudah ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, kipas-nya kita tolong dimatikan, lampunya dimatikan. Terima kasih. Boleh pulang. Pelajaran telah selesai. Para siswa dipersilakan pulang. All the sessions of the lesson today are up. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Arifa Apriliana, calon guru penggerak angkatan 8 yang berasal dari SMA Negeri 2 Baik, Kabupaten Kudus. Nah, untuk hari ini saya dan rekan saya yaitu Bu Lia Rizky telah melaksanakan kegiatan supervisi di kelas fase F2 ya. Nah, di F2 itu Bu Lia Rizky mengampu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan wawancara pasca supervisi kepada rekan sejawat saya yaitu Bu Lia Rizky. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Lia Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, pripun kabare untuk hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun agak ngantuk. Ya, terima kasih Bu Lia Rizky sudah mau ke sini untuk bekerja sama dengan saya dalam kegiatan supervisi dari awal pra observasi sampai dengan pasca supervisi ini. Ya. Kemudian dari pendampingan ini apa yang Bu Lia Rizky rasakan? Alhamdulillah, yang saya rasakan tentang pembelajaran kemarin ya Bu. Yang saya rasakan tentang pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan rencana dan harapan saya. Karena tujuan pembelajaran saya itu kan membuat anak itu membuat atau mempraktekkan secara langsung tentang teks berita. Nah, teks berita itu kan ada macam-macamnya. Kemudian saya bagi-bagi menjadi kelompok masing-masing. Kemudian satu kelompok itu ada yang mendapat podcast, ada yang menulis berita dan lain-lain. Berarti untuk tujuan pembelajarannya bagi Bu Lia Rizky itu sudah dijabarkan di awal ya. Kemarin juga saya sudah lihat. Kemudian bagaimana Bu Lia Rizky bisa menjabarkan lebih detail dari tujuan itu sampai dengan pelaksanaan di kelas. Tujuan saya kan tujuan pembelajaran saya di awal adalah memproduksi teks berita, kemudian anak mendiskusikannya per kelompok masing-masing. Kemudian anak tersebut mempraktekkan sesuai dengan yang sudah dengan kelompok-kelompok itu. Kemudian anak memulai mempraktekkan mulai dari nol sampai menjadi sebuah berita. Ada yang berita tertulis, ada yang dalam bentuk video. Gitu. Dari skala sekarang kan di pra kemarin sudah kita bahas skala yang Bu Lia Rizky saat itu berada dan ingin Bu Lia Rizky dapatkan. Nah, sekarang setelah melakukan perubahan dalam pembelajaran itu dari skala 1 sampai 10 berada di posisi berapakah pembelajaran yang sudah Bu Lia Rizky lalui kemarin? Pembelajaran kemarin menurut saya sudah berada di skala 9 Ibu, karena sudah sesuai dengan tujuan dan harapan. Kemudian anak juga sangat antusias dalam mempraktikkan teks berita tersebut, sehingga saya bisa mengetahui
minat dan bakat dari siswa itu. Oh iya, iya dari pembelajaran kemarin, karena kemarin saya juga ada di kelas, saya melihat itu pembelajaran panjenengan memang sangat menyenangkan. Anak-anak sudah sangat aktif, mereka juga mau secara mandiri berkemauan secara aktif untuk mengikuti pembelajaran dari proses awal sampai dengan akhir. Mereka juga sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut ya. Tapi mungkin ada beberapa sisi lain yang perlu ditonjolkan kembali Bu Lia Rizky ya. Terima kasih Bu sudah memberikan sarannya. Oh iya, ada yang mungkin ingin ditanyakan Bu Lia Rizky? Ada Bu. Saya ingin bertanya ke Bu Arifah tentang bagaimana kebutuhan murid itu. Nah iya, seperti tadi ya, ada beberapa hal atau aspek yang mungkin Bu Lia Rizky bisa tonjolkan, yaitu berkenaan dengan kebutuhan dari belajar murid. Nah, kebutuhan belajar murid ini bisa Bu Lia Rizky awali dengan menggunakan asesmen, yaitu berupa asesmen dari diagnosis awal. Dari sini Bu Lia Rizky itu bisa menggunakan angket atau mungkin wawancara langsung dengan siswa dilengkapi dengan observasi secara mendalam atau mendetail. Kurang lebih seperti itu Bu Lia Rizky ya. Ya Bu, terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat dengan saya sama Bu Arifah. Ya, saya juga seperti itu Bu. Semoga semua kegiatan yang sudah kita lalui sama-sama memberikan kita pembelajaran yang positif. Tidak saya sendiri, tapi saya juga berharap Bu Lia Rizky juga bisa memberikan atau berbagi praktek baik dengan saya. Semoga kita sama-sama menjadi seorang pembelajar yang produktif, yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Ya, terima kasih ya Bu Lia Rizky atas kesempatannya. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dan di lain waktu. Terima kasih, saya cukupkan untuk wawancara